Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulis Elsa Salsabila Ramadhani dari kelompok 9 dengan NIM 140. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang fikih jenazah dan ruang lingkupnya. Saya sebagai pemateri pertama dan sebagai moderator. Yang pertama yaitu pengertian merawat jenazah. Merawat jenazah adalah merawat orang yang telah meninggal dunia. Merawatnya termasuk menyiapkan jenazah untuk dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dan terakhir dikuburkan. Merawat jenazah ini berbeda halnya jika jenazah yang meninggal di dunia itu kematiannya terjadi saat tidak berada di daerah asal tempat tinggalnya. Maka jenazah yang seperti ini membutuhkan perawatan yang khusus agar tidak membusuk ketika dibawa pulang ke daerah asalnya. Maka diperlukan tenaga khusus yang paham mengenai hal-hal tersebut, misal dengan menyuntikkan zat-zat tertentu untuk membunuh kuman seperti pemberian injeksi formalin murni. Kata jenazah diambil dari bahasa Arab, yaitu jenazah yang berarti tubuh mayat, dan kata jim dan nun yang berarti menutupi. Jadi secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim atau muslimah. Namun, sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut. Yang pertama yaitu dipejamkan matanya, mendoakan dan meminta ampun atas dosanya. Yang kedua, dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan. Yang ketiga, mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga atau terbuka. Yang keempat, yaitu jika memungkinkan, jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. Yang kelima, menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya dan handai tolalnya. Yang keenam, lunasilah hutang-hutangnya dan segera jika ia punya hutang. Yang ketujuh yaitu segerakanlah fardu kifayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dan tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah orang muslim merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat muslim, kecuali jenazah orang muslim yang meninggal pada saat peperangan melawan kaum kafir. Jenazahnya ini tidak dimandikan. Hal ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, "Janganlah kalian memandikan mereka, sebab setiap luka atau darah mereka akan mengeluarkan aroma wewangian pada hari kiamat kelak." Peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah adalah yang pertama yaitu tempat untuk memandikan jenazah. Tempat yang digunakan untuk memandikan jenazah ini adalah tempat yang tertutup. Yang kedua adalah air secukupnya. Yang ketiga, sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian. Yang keempat, sarung tangan untuk memandikan. Yang kelima, potongan atau gulungan kain kecil-kecil. Yang keenam, kain basahan, handuk, dan lain-lain. Kemudian adalah cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah yang pertama adalah meletakkannya di atas bangku dalam ruangan yang tertutup, lalu melepas pakaian yang masih dikenakannya, dan menggantikannya dengan kain yang menutupi tubuhnya, terutama auratnya, agar tidak terlihat oleh siapapun. Yang kedua, sebaiknya orang yang memandikan jenazah adalah saudaranya sendiri ataupun kerabatnya, agar orang tersebut tidak membeberkan aib jenazah kepada orang lain. Yang ketiga, meletakkan wangi-wangian agar dapat mencegah bau kurang sedap yang mungkin keluar dari tubuh jenazah yang sedang dimandikan. Yang keempat, memulai dengan menekan perut jenazah secara lembut untuk mengeluarkan apa yang mungkin masih ada di dalam perut jenazah, sambil mengguyurkan air di atasnya agar membersihkan tubuhnya dari najis. Yang kelima, setelah semuanya bersih, maka dimulailah membasuh sebagian anggota tubuhnya seperti yang diwajibkan dalam wudu untuk sholat, termasuk pula membersihkan giginya, juga membersihkan rambutnya serta menyisirnya agar tampak rapi.
Yang keenam, kemudian menyiramkan air bersih ke seluruh tubuhnya, dimulai dari yang sebelah kanan, dari kepala sampai ke kaki, dan setelah itu membalikkan tubuhnya dengan lembut, lalu menyiramkan lagi air ke bagian kiri dari kepala sampai ke kaki. Siraman air tersebut sebaiknya dalam bilangan ganjil, 3, 5, atau 7 kali sesuai dengan keperluan. Yang ketujuh, pada siraman pertama, sebaiknya menggunakan air yang dicampuri sedikit pembersih, seperti sabun, daun bidara, atau yang lain-lain. Dan pada yang terakhir, dicampuri sedikit kapur barus, dan setelah selesai semua itu, dikeringkan tubuhnya dengan handuk yang bersih. Yang kedelapan, apabila keluar najis dari kemaluannya setelah dimandikan dan sebelum dikafani, maka najis tersebut wajib dibersihkan. Namun tidak perlu mengulangi lagi mandinya dari awal, akan tetapi cukup dibersihkan bagian yang najis saja. Tapi jika najis tersebut keluar setelah selesai dikafani, maka tidak perlu dibersihkan lagi. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan, maka kewajiban selanjutnya adalah mengkafaninya. Adapun yang wajib ialah menutupi seluruh tubuhnya walaupun dengan 1 lembar kain saja. Sedangkan yang lebih sempurna ialah 3 lembar kain untuk laki-laki dan 5 lembar kain untuk perempuan. Semua itu sebaiknya yang warna putih bersih dan diberi wangi-wangian. Dianjurkan pula menggunakan kain kafan dari bahan sederhana, tidak yang berharga mahal. Hukum mengafani jenazah atau mayat adalah fardu kifayah. Mengafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani jenazah adalah yang pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, sisir untuk menyisir rambut. Yang kelima, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Kemudian adalah cara mengkafani jenazah. Yang pertama, meletakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai. Dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, bagian bawah telapak kaki. Kemudian, bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumbangkanlah sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Kemudian, taburkan kapur barus yang sudah dihaluskan pada kain kafan. Kemudian, letakkan kain surban atau kerudung yang sudah berbentuk segitiga dengan bagian alas sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Kemudian bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang sudah dibentuk belah ketupat untuk leher mayit, bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Kemudian bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letakkan kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit. Kemudian bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Kemudian letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Kemudian sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Kemudian pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Kemudian tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Kemudian sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kemudian tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher dan wajah. Kemudian lipatlah kain arum yang sudah disiapkan. Kemudian kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Kemudian ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan bawah dagu.
Kemudian, lipatkan kain kafan melingkar di seluruh tubuh mayat, selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala yang di ujung bawah kaki. Yang terakhir, talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizza Sila Dewi. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mensolati jenazah. Baik, langsung saja. Dalam mensolatkan jenazah, terdapat beberapa perbedaan dengan salat-salat pada umumnya, karena ada rukun yang sama, dan ada pula yang berbeda dengan rukun salat pada umumnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan salat jenazah, yaitu A. Jenazah diletakkan di arah kiblat atau di depan imam apabila berjamaah, atau di depan orang yang mensalatkannya apabila sendiri. Posisi jenazah, kepalanya sebelah kanan dan kakinya sebelah kiri imam. B. Pada jenazah laki-laki, imamnya berdiri sejajar dengan dada jenazah, sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. C. Setelah jamaah salat jenazah siap untuk melaksanakan salat jenazah tersebut, kemudian berniatlah di dalam hati untuk melaksanakan salat jenazah. Adapun syarat-syaratnya yaitu 1. Niat, 2. Menghadap kiblat, 3. Menutup aurat, 4. Suci badan dan tempatnya, 5. Hadirnya jenazah jika dia ada di tempat, 6. Mukallaf. Ada pula rukunnya yaitu 1. Berdiri, 2. 4 kali takbir, 3. Membaca Al-Fatihah, 4. Sholawat atas Nabi, 5. Berdoa untuk mayat, 6. Tertib, 7. Salam. Ada pula sunnah-sunnahnya, yaitu yang pertama, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Yang kedua, membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. 3. Berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin. 4. Tidak mengeraskan bacaan. 5. Berhenti sejenak antara takbir keempat sebelum salam. 6. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. 7. Menengok ke kanan ketika salam. Ada pula tata cara mensolati jenazah, yaitu imam atau orang yang sholat sendiri berdiri di bagian dada jika mayatnya laki-laki atau sisi tengah jika mayatnya wanita. Sedangkan makmum berdiri di belakang imam, disunahkan membuat 3 barisan. Mulailah dengan takbiratul ihram, lalu langsung membaca ta'awud, tidak membaca doa iftitah. Lalu bacalah basmalah dan surat Al-Fatihah, setelah itu bertakbir. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, seperti bacaan sholawat dalam tasyahud ketika sholat. Kemudian takbir lagi, lalu setelahnya membaca doa untuk mayat dengan doa yang telah diriwayatkan oleh Nabi, seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzuluhu wa wasi' madkhulahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wan naqihi minad dunubi wal khotoya kama yunaki saubu al abyadu minad dinsi wa abdilhu daron khairon min darihi wa zawjan khairon min zawjihi wadkhilhul jannata wa a'idahu min adabil qabri wa min adabin nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, yang artinya, ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia, selamatkanlah dan maafkanlah dia, berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, istri yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dari azab kubur dan azab neraka, lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya.
Hadis riwayat Muslim. Jika yang disolatkan itu mayat perempuan, orang yang sholat mengucapkan Allahumma firlaha, yaitu dengan mengubah semua domirnya menjadi domir mu'annas atau kata ganti jenis perempuan. Adapun bila yang disolatkan itu anak kecil, doa yang dibaca yaitu Allahumma ja'alahu liwalidayhi furatan wa ajaran wa syafi'an mujabah, yang artinya, ya Allah jadikan dia sebagai simpanan pahala dan sebagai syafaat yang mustajab untuk kedua orang tuanya. Atau bisa juga dengan Allahumma sakil bihi mawazinahuma wa a'dim bihi ajurahuma walhiqhu bisolihi salafil mu'minin waja'alahu fi kafalati Ibrahimah waqihi birahmatika adabal jahim, yang artinya, ya Allah perberatlah karenanya timbangan kebaikan kedua orang tuanya, perbanyaklah pahala kedua orang tuanya, dan kumpulkanlah dia bersama orang-orang soleh terdahulu dan kalangan orang yang beriman. Masukkanlah dia dalam pengasuhan Ibrahim dan dengan rahmatmu peliharalah dia dari siksa neraka jahim. Setelah itu dia bertakbir dan berdiam setelahnya sebentar dan kemudian mengucapkan salam sekali ke kanan. Bagi mereka yang ketinggalan sebagian takbir dalam sholat jenazah, maka dia ikut masuk ke dalam imam dari sholat yang tersisa. Jika imamnya salam, dia sempurnakan apa yang tertinggal. Namun, jika dia khawatir jenazahnya terlanjur diangkat, maka dia bertakbir secara berturut-turut atau tanpa dijeda di antaranya, kemudian dia salam. Sedangkan orang yang terlambat ikut sholat mayat sebelum dikubur, maka dia dapat menyolatkan di kuburnya. Bagi yang tidak berada di negeri atau kota jenazah berada dan dia mengetahui berita kematiannya, maka dia dapat sholat gaib dengan niat janin yang keguguran. Jika sudah berusia 4 bulan lebih, maka wajib dilakukan sholat jenazah atasnya. Sedangkan jika kurang dari 4 bulan, maka tidak disolatkan. Selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardu kifayah, seperti 3 perawatan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak tepat waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita, atau tengah hari. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengubur mayat adalah sebagai berikut. A. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai yang lain. B. Cara menaruh mayat di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika jenazah ditimbuni tanah. Bisa juga dengan cara lain, dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Yang C. Cara memasukkan jenazah ke dalam kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. D. Jenazah diletakkan miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. E. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di pipi jenazah sebelah kanan setelah dibuka kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. F. Memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk jenazah laki-laki tidak dianjurkan. H. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala jenazah lalu ditimbuni tanah. I. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda yang dianjurkan. Nisan ini tidak perlu ditulisi.
J. Setelah mengubur, dianjurkan untuk mendoakan jenazah agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. K. Dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. L. Jenazah yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. M. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah diantaranya 1. Jangan membuat bangunan di atas kubur. 2. Jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur. 3. Jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur. 4. Jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. 5. Jangan menyembelih binatang di atas kubur. 6. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.